Kabinet Merah Putih telah diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto bersama Sang Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kita melihat komposisi orang-orang, tokoh-tokoh publik, tokoh-tokoh politik, dan para intelektual yang dipilih oleh Prabowo bersama Gibran memperlihatkan bahwa salah satu tafsir kita tentang orang-orang yang menduduki pos-pos kementerian dan lembaga di kabinet Prabowo Gibran adalah orang-orang yang sekali lagi dalam perspektif filsafat apresiatif harus kita dukung dan kita hendak lihat mereka sebagai putra dan putri terbaik Indonesia untuk mengemban tugas-tugas kenegaraan yang sudah diamanatkan kepada Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran yang memilih orang-orang yang tepat agar roda pemerintahan 5 tahun ke depan dapat mencapai visi besar asta cita yang sudah diumumkan pula oleh Sang Presiden untuk mengawal dinamika politik dan pemerintahan demokrasi dan kehidupan pemerintahan Indonesia dengan target terukur, yaitu keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, bagaimana analisis filsafat menolong kita untuk memaknai apa yang dimaksud dengan Kabinet Merah Putih dan apakah secara positif legasi Jokowi itu tercermin dari kabinet yang besar dengan kerja-kerja yang besar demi visi yang besar Indonesia Emas. Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik Indonesia dengan menggunakan perspektif pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, ucapan selamat kita berikan bagi nama-nama yang telah diumumkan oleh Presiden Prabowo bersama dengan Sang Wakil Presiden Gibran untuk menduduki pos-pos kementerian dan lembaga negara yang akan menolong Sang Presiden dan Wapres untuk 5 tahun ke depan memiliki orang-orang yang tepat untuk menduduki pos-pos yang tepat pula sesuai dengan panggilan, kompetensi, dan pastinya kepercayaan Sang Presiden sebagai pemilik hak prerogatif untuk menentukan pembantu-pembantunya. Kita semua selain mengucapkan selamat juga mengharapkan bahwa Kabinet Merah Putih itu adalah cerminan dari apa yang mau dibangun oleh seorang leader yang baru, yaitu Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Sang Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk menghantar Indonesia menuju Indonesia Emas dalam waktu-waktu ke depan. Tetapi teman-teman, mungkin di antara kita ada yang masih bertanya-tanya, apa tafsir yang kita bisa berikan pada nama kabinet yang disebut oleh Prabowo sebagai Kabinet Merah Putih? Saya ingin mengajukan sebuah tafsir. Salah satu tafsir yang layak untuk dipertimbangkan terkait dengan apa makna Kabinet Merah Putih. Prabowo ingin sekali lagi memperlihatkan kepada kita tentang sebuah ideologi yang dimiliki oleh sang pemimpin, dalam hal ini sang presiden, yaitu Presiden Prabowo, bahwa di masa kepemimpinannya salah satu alat ukur untuk memastikan tujuan-tujuan pembangunan di masa kepemimpinannya itu dapat dicapai adalah stabilitas dalam kehidupan politik, hukum, dan keamanan. Karena
Stabilitas sekali lagi merupakan ukuran untuk memastikan bahwa kita dapat mencapai target-target terukur dalam pembangunan di masa kepemimpinan Prabowo bersama Gibran. Saya ingin menempatkan kata stabilitas secara kritis. Kata stabilitas sekali lagi harus kita hati-hati tempatkan. Saya ingin mengajukan sebuah alasan yang ingin menolong kita untuk jangan memahami kata stabilitas dalam perspektif masa Orde Baru. Mengapa? Karena kata stabilitas seringkali dikonotasikan sebagai sebuah istilah ideologis yang dipakai oleh rezim pemerintahan Orde Baru pada waktu itu untuk memukul lawan-lawan politik. Rasanya Prabowo saat ini tidak memiliki lawan politik dalam arti lawan-lawan yang ingin mengganggu masa-masa kepemimpinannya bersama dengan Gibran sebagai wapres. Saya ingin apresiatif memperkenalkan istilah stabilitas dengan memberi catatan bahwa kabinet Prabowo di masa pemerintahannya bersama Gibran ingin memastikan agar stabilitas dan kondusivitas kehidupan politik dan demokrasi di tanah air kita dapat tertata dengan baik. Bahkan Prabowo sudah mengingatkan bahwa seluruh kekuatan politik tanah air ingin dilibatkan dan ingin diajak berpartisipasi dalam pemerintahan yang dipimpin olehnya sebagai presiden. Ia ingin merangkul seluruh kekuatan politik yang ada di tanah air. Itu salah satu catatan kita mengapa akhirnya Prabowo menamai kabinetnya sebagai Merah Putih. Ia ingin merangkul kekuatan politik tanah air, siapapun ia, untuk duduk dalam kabinet di masa pemerintahannya bersama Gibran, untuk sama-sama berkontribusi yang positif bagi kemajuan dan tujuan bersama keadilan dan kesejahteraan bagi tumpah darah Indonesia. Ia menamai kabinetnya dengan nama Merah Putih karena itulah semangat yang sama yang dimiliki oleh semua orang. Kendati pun kadang-kadang kita bisa memiliki cara berpolitik yang berbeda. Kita boleh membangun perspektif ideologis yang berbeda. Kadang-kadang kita semua berangkat dari konteks dan latar belakang berbeda. Tetapi tujuan kita sama. Ada kritikan dalam rangka perbaikan. Tetapi ada kritikan yang sekali lagi hanya dibangun dan diwacanakan sebagai sebuah kritik yang omong kosong dan sampah belaka. Karena datang dari disinformasi, fitnah, dan kebencian. Yang itu sekali lagi harus dikatakan sebagai politik yang nyinyir, termasuk mungkin saja sudah dipersiapkan oleh orang-orang tertentu, kelompok-kelompok tertentu untuk menyerang rezim pemerintahan di bawah pemerintahan Presiden Prabowo bersama dengan Gibran Rakabuming Raka. Saya ingin sekali lagi menekankan bahwa kabinet Merah Putih itu adalah sebuah statement ideologis dari seorang Prabowo untuk menolong kita memahami bahwa Indonesia dengan bendera merah putih itu adalah kita semua. Dan karena itu tujuan kita adalah tujuan bersama. Dalam rangka apa? Dalam rangka memastikan bahwa kehidupan berbangsa kita itu tertata dan tercapai tujuan yang membuat kita semua bisa keluar dari banyak masalah-masalah yang dikatakan dalam pidato perdana sang presiden bahwa Indonesia banyak-banyak kali dalam kasus-kasus tertentu dan banyak kasus yang lain kita belum mengalami kemerdekaan. Kita belum merdeka ketika ada satu orang, dua orang, bahkan banyak orang yang ketika usia senja mereka masih harus berlelah dengan melakukan kerja-kerja yang di luar nalar dan batas, yang wajar dalam rangka memastikan bahwa ternyata yang namanya kesejahteraan masih jauh panggang dari api. Inilah target-target pemerintahan Prabowo yang harus diimplementasikan
oleh orang-orang yang sudah ditunjuk dan diberi kepercayaan oleh sang presiden untuk menggawangi kementerian tertentu dan lembaga tertentu dengan target yang pasti dan jelas untuk memastikan bahwa keadilan dan kesejahteraan itu menjadi bagian dari Indonesia yang semakin baik ke depan. Karena itu, teman-teman, mari catatan berharga tentang bagaimana kita menafsir Kabinet Merah Putih ini juga menolong kita semua memiliki satu perspektif yang sama, bahwa kita semua adalah merah putih, kita semua adalah Indonesia. Di dalam diri kita ada darah yang mengalir, yang merah, dan di dalam diri kita juga ada ketulusan hati yang putih, yang sejernih, visi misi kita untuk kebaikan Indonesia. Karena itu catatan kritis yang datang dari siapapun hendaknya dibaktikan bagi Indonesia. Dan dengan cara begitu, Prabowo Gibran ingin memberi pesan, marilah hindarkan politik kebencian yang akan memperkeruh suasana kehidupan demokrasi kita. Prabowo ingin memberi pesan bahwa kalau kita sama-sama Indonesia, maka target-target demi Indonesia yang kita cintai itu seharusnya membuat kita tidak menebarkan politik yang datang hanya sebagai sebuah politik disinformasi, politik fitnah, politik kebencian yang hanya membuat kita berjalan di tempat dan kehilangan kesempatan-kesempatan untuk mencapai target-target pembangunan yang demi dilakukan untuk keadilan dan kesejahteraan kita semua. Catatan ini sekaligus saya ingin tambahkan dengan perspektif bahwa dalam koran The Jakarta Post beberapa waktu yang lalu, Jakarta Post menayangkan sebuah highlight informasi bahwa kita sudah ada di akhir sebuah era pemerintahan Jokowi, dan persahabatan pertemanan dari Presiden Prabowo dengan Presiden ketujuh kita, yaitu Presiden Jokowi, sangat baik sekali. Dan ada transisi pemerintahan yang sangat berjalan damai. Itulah hal yang sudah diwariskan oleh Presiden Jokowi untuk kita renungkan bersama, bahwa harusnya pemerintahan-pemerintahan berikutnya dapat mewarisi dari pemerintahan sebelumnya dengan semangat yang sama, bahwa transisi itu dilakukan dengan damai, dengan mulus, dan memastikan bahwa semua proses transisi itu targetnya hanya satu, yaitu demi merah putih, demi Indonesia. Berbagai macam kritik kita bisa berikan sebagai evaluasi kita terhadap kinerja Jokowi. Tetapi sekaligus pekerjaan rumah dari Prabowo bersama Gibran itu sudah ditanamkan dan diberikan arah paling tidak oleh pemerintah di bawah Presiden ketujuh Joko Widodo. Salah satu legasi yang diterjemahkan oleh Prabowo dengan Kabinet Merah Putih adalah mengapa kabinet ini sering dikesankan sangat gemuk dan melampaui ekspektasi orang. Kabinet ini terdiri dari orang-orang tertentu saja. Saya ingin memberi jawaban. Salah satu legasi yang dikenang oleh seorang Prabowo dari Jokowi adalah bahwa demi pemerintahan yang populis, menyentuh banyak hati, banyak orang yang sama-sama mencintai merah putih. Indonesia itu besar, Indonesia itu kaya, karena itu butuh orang yang diterjemahkan oleh Prabowo dalam kabinet yang besar. Sehingga tidak ada masalah. Mengapa mesti kita pesimis dengan kabinet yang diwujudkan oleh Presiden Prabowo yang sangat besar ini? Karena visi Prabowo Astacita itu membutuhkan kerja-kerja bersama kita. Kita berharap pemerintahan ini benar-benar mencapai target yang diharapkan oleh sang presiden sebagai aktor politik utama kita di tanah air. Kita semua berpikir positif bahwa upaya-upaya untuk mencapai target dalam visi Astacita itu diterjemahkan oleh para pembantu presiden, dan semuanya sekarang ada dalam suasana kebatinan yang sama. Demi merah putih, mari kita merendahkan ego kita, melemahkan ego kita untuk mencapai target yang terukur demi Indonesia yang semakin baik, yang melampaui kepentingan pribadi, golongan, bahkan kepentingan partai-partai yang terrepresentasi
dalam kekuatan partai politik yang ada dalam kabinet Prabowo Gibran.